Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ulang. Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في صور القدوة. Fasal dalam pembahasan mengenai gambaran-gambaran qudwah, gambaran-gambaran seorang makmum mengikuti imam atau seorang imam yang sedang diikuti oleh makmum. Langsung kita bahas. Suwarul qudwati tis'un. Adapun gambaran-gambaran qudwah itu ada 9. Apa saja di antara 9 tadi itu? Tasihhu fi khamsin. Di antara 9 itu ada 5 macam gambaran qudwah yang sah. Yang kemudian sah salatnya. Apa saja? Yang pertama adalah qudwatu rajulin bi rajulin. Mengikutinya seorang lelaki terhadap seorang lelaki. Jadi, laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki. Sah. Oke? Apakah ada dari sisi keutamaan? Tentu saja ada. Yang lebih paham terhadap Al-Quran didahulukan daripada yang gak paham. Tapi itu bukan kasus kita hari ini. Kita gak usah perdalam mengenai itu. Kita bahas sah atau tidak sah terlebih dahulu. Oke? Kemudian, wa qudwati imra'atin birajulin, dan mengikutinya seorang perempuan terhadap seorang lelaki. Jadi seorang makmum perempuan apabila berimam dengan seorang laki-laki itu sah, dan memang itu asalnya. Mungkin akan muncul pertanyaan, kalau semisal laki-lakinya dan perempuannya itu bukan mahram, dan yang bermakmum perempuan itu tadi hanyalah satu, apakah salatnya sah? Kalau ditanya sah atau tidaknya, maka hukumnya sah. Tapi kalau ditanya apakah ianya kemudian diperkenankan atau tidak, maka jawabannya tidak diperkenankan. Bisa jadi makruh atau bahkan haram. Karena mengandung fitnah di sana. Maka lebih baik gimana? Ya salat sendirian. Yang laki-laki salat sendiri, yang perempuan salat sendiri, gak usah imam kemudian imam laki-laki bermakmum kepada satu makmum perempuan yang mereka berdua itu bukan mahram. Lanjut, wa qudwati khuntha birajulin, dan mengikutinya seorang khuntha terhadap seorang laki-laki. Siapa yang disebut sebagai khuntha? Bahasa kita khuntha itu adalah intersex. Intersex. Siapa khuntha? Disebutkan oleh para ulama, khuntha adalah seseorang yang memiliki 2 alat. Alat laki-laki, zakarnya, dan alat perempuan, farjinya. Dia punya 2. Wallahu a'lam. Bisa jadi atas bawah, bisa jadi kanan kiri. Tergantung bagaimana Allah menginginkan darinya. Nah, itu disebut sebagai khuntha. Atau dalam bahasa lain, para ulama menyebutkan bahwa orang ini memiliki kemaluan yang berbeda daripada bentuknya laki-laki dan perempuan. Khuntha itu ada 2 model. Pertama, dia yang memiliki 2 alat. Alatnya laki-laki dan alatnya perempuan. Oke? Dan dia yang memiliki alat yang bentuknya tidak sebagaimana alat laki-laki dan tidak sebagaimana alat perempuan. Nah, yang seperti ini khuntha ini boleh menjadi makmum bagi seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki, boleh. Fahimtum? Kemudian, wa qudwati imra'atin bi khuntha, dan mengikutinya seorang perempuan terhadap khuntha, terhadap seseorang yang interseks tadi. Jadi seorang perempuan menjadi makmum, kemudian imamnya adalah seorang khuntha, maka itu boleh. Lanjutan, wa qudwati imra'atin bimra'ah, dan mengikutinya seorang perempuan terhadap seorang perempuan. Makmumnya perempuan, imamnya perempuan, sah.
Itu hanya 5 itu saja yang sah secara gambaran umum. Wa tabtulu fi arba'in, dan mengikuti tadi itu menjadi batal pada 4 gambaran. Apa saja? Pertama, qudwati rajulin bimra'ah, mengikutinya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Laki-lakinya jadi makmum, imamnya adalah seorang perempuan. Dan ini di barat ada satu sekte tertentu yang itu ngawur banget. Kalian mungkin pernah lihat itu di sosial media. Imamnya perempuan, makmumnya sekumpulan laki-laki dan perempuan. Wala'iyatubillah. Gak ada. Orang yang bikin model begini ini bahkan bisa saja murtad ini. Karena dia mempermainkan agama, mempermainkan syariat. Wala'iyatubillah. Gak usah aneh. Oke? Kemudian, wa qudwati rajulin bi khuntha, dan mengikutinya seorang laki-laki terhadap seorang khuntha. Ini gak sah. Jadi kalau makmumnya laki-laki, kemudian imamnya adalah seorang khuntha, itu gak sah. Kenapa? Karena kelaki-lakian khuntha tadi itu masih seimbang dengan keperempuanannya. Dalam artian tidak sempurna kelaki-lakiannya. Kecuali kalau dia itu khunthanya sudah jelas kelaki-lakiannya. Maka boleh, tapi makruh. Ada khuntha nih. Khuntha ini adalah sosok yang belum jelas kelaki-lakiannya atau keperempuanannya. Namun ketika sudah dipastikan dia punya 2 alat kelamin. Contoh ini, nanti di akhir kita akan detailkan. Ketika ada seorang khuntha, kemudian sudah jelas dia laki-laki. Tahu dari mana? Tahu mungkin dari cara dia kencing. Maksudnya ada 2 alat, tapi alat perempuannya tidak berfungsi. Yang berfungsi hanyalah alat laki-lakinya saja. Itu kan berarti menunjukkan bahwa dia kelaki-lakiannya sudah jelas. Nah, seorang makmum laki-laki boleh bermakmum kepada dia, tapi makruh. Kemudian, wa qudwati khuntha bimra'ah, dan mengikutinya seorang khuntha terhadap seorang perempuan. Itu juga gak boleh. Karena dari khuntha tadi itu kan masih ada sisi kelaki-lakiannya. Paham? Dari si khuntha tadi itu ada sisi kelaki-lakiannya yang tidak boleh bermakmum kepada seorang perempuan. Fahim, Tom? Namun apabila khuntha tadi itu sudah jelas keperempuanannya, dengan contoh sebagaimana saya buatkan tadi itu, dia punya 2 alat, tapi ternyata alat kelaki-lakiannya itu kemudian tidak berfungsi. Yang berfungsi hanyalah alat perempuannya, atau mungkin dia hamil. Ini adalah sesuatu yang jelas. Khuntha tadi itu hamil, maka itu menunjukkan bahwa dia memang betul-betul perempuan. Maka andai kata khuntha yang sudah jelas kewanitaannya tadi itu bermakmum kepada seorang perempuan tulen, maka sah, tapi makruh. Lanjutan, wa qudwati khuntha bi khuntha, dan mengikutinya seorang khuntha terhadap seorang khuntha yang lain. Loh, kenapa gak boleh? Bukannya ini khuntha dengan khuntha? Ya, karena belum jelas mana kecenderungan laki-lakinya yang lebih tinggi, mana kecenderungan perempuannya lebih tinggi dari salah satu di antara mereka berdua. Fahimtum? Arju dzalik. Ngomong-ngomong soal khuntha, intersex nih. Maka khuntha ini secara umum adalah dia yang tidak diketahui apakah dia itu adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan. Itu kita sudah sepakati dari awal. Bagaimana kita tahu bahwasannya seorang khuntha tadi itu kemudian sudah jelas kelaki-lakiannya? Kita bisa tahu setidaknya dari 3 perkara. Dan 3 perkara ini kemudian tidak memberlakukan selainnya. Seperti jenggot. Andai kata ada seorang khuntha yang kemudian tumbuh jenggot, oh dia keluar jenggot, berarti dia sudah jelas laki-laki. Enggak. Atau amit-amit, membesarnya payudara. Oh, payudaranya tumbuh tuh, berarti dia perempuan. Enggak. Jadi jenggot ataupun tumbuhnya payudara tidak kemudian menjadikan khuntha tadi itu sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Kapan dia secara syariat di dalam hukum fikih dianggap sebagai laki-laki atau dianggap sebagai perempuan? Dengan 3 perkara. Pertama, dari baul, dari kencingnya. Dari kencingnya.
Kalau semisal dia kencing hanya dari zakarnya saja, dari alat laki-lakinya saja, maka dipastikan dia adalah khuntha yang sudah jelas kelaki-lakiannya. Banat dzukuratuhu. Namun, apabila yang berfungsi hanyalah, yang keluar kencing itu hanyalah alat keperempuanannya, farjinya, maka dia sudah jelas kewanitaannya. Kalau sama-sama berfungsi dua-duanya gimana? Maka dilihat. Apakah kencingnya itu kemudian keluar terus-menerus dari alat laki-laki dan perempuannya atau tidak? Kalau keluar terus-menerus, maka dia dapat diketahui dari alat kelamin mana yang lebih dahulu keluar kencing. Jadi semasa dia hidup, ya, mana yang lebih dahulu dari kedua alat kelamin tadi itu yang kemudian mengeluarkan kencing. Tapi kalau jarang-jarang, maksudnya tidak terus-menerus, laisa 'ala dawam, maka yang dilihat adalah mana alat kelamin terakhir yang mengeluarkan kencing tadi itu. Atau tolak ukurnya bisa diketahui dari, ini cara yang kedua, ketiga perkara. Mani, haid, dan kehamilan. Kalau kehamilan sudah jelas. Kalau ada seorang khuntha yang kemudian hamil, maka dipastikan dia perempuan. Mau dia jenggotnya setebal 100 meter, dia sudah dianggap sebagai perempuan. Namun, apabila dia kemudian mengeluarkan mani hanya dari alat laki-lakinya saja tanpa dari alat perempuannya, maka dia dipastikan laki-laki. Tapi kalau dia mengeluarkan mani hanya dari alat kelamin perempuannya, bukan dari alat kelamin laki-lakinya, maka dia dipastikan perempuan. Namun kalau ternyata dia mengeluarkan mani dari alat laki-lakinya dan juga haid, keluar darah haid, maka dia disebut sebagai khuntha muskil. Atau dalam bahasa anak zaman sekarang, ini sebenarnya bahasa dari lama, tapi kita pakai bahasa Gen Z. Ini bukan bahasa Gen Z sebenarnya, ini kita pakai bahasa, ya kita sebut bahasa Gen Z lah, gak usah bingung pakai dengan istilah. Itu disebut sebagai non-binary. Non-binary. Ini non-binary yang diakui oleh syariat, bukan non-binary yang ala-ala barat sekarang yang aneh banget. Sama sekarang kan gender itu kita bisa milih. Udahlah, gak usah ngomongin itu, makin panjang nanti kita urusan ini. Oke. Begitu pula kalau misal tidak hanya mani, misal keluar kencing dari alat laki-lakinya dan dia juga haid. Ini disebut sebagai khuntha muskil. Non-binary tadi itu. Kemudian yang ketiga, dia dapat diketahui dari kecenderungan dirinya. Dan ini ditanya setelah dia baligh. Setelah dia baligh ditanya, kamu kecenderungan kamu kemana? Aku cenderung ke laki-laki. Oh, berarti dia dipastikan laki-laki. Kalau ditanya, dia kecenderungannya mana? Perempuan? Maka di perempuan. Dan itu sudah tidak bisa ditarik kata-katanya menurut perspektif syariat kita. Menurut perspektif fikih. Tidak. Kalau awalnya dia mengaku laki-laki, tiba-tiba di tengah jalan ngaku perempuan. Nggak bisa. Apa yang dia ucapkan di awal, itulah yang kemudian diambil ucapannya. Namun, baru diambil atau ditarik ucapannya hanya dalam satu momen. Kapan? Ketika dia mungkin mengaku laki-laki, mengaku cenderung kepada kelaki-lakiannya, tiba-tiba hamil. Maka kelaki-lakiannya itu bisa dicabut. Fahimtum? Arju dhalik. Hadha wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.